Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah. Seperti kebiasaan dan tradisi Nabi SAW ketika berkumpul, berbincang dan bertemu dengan para sahabat, beliau senantiasa menggunakan momentum dan kesempatan ini untuk memberikan pengajaran yang berharga bagi para sahabat. Suatu kali ketika berkumpul, beliau bercerita kepada para sahabat tentang seorang laki-laki yang hidup di zaman dahulu. Seorang laki-laki yang Allah berikan berbagai macam nikmat. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, kemudian Allah berikan kekayaan yang berlimpah. Namun sayang sekali, nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Semestinya nikmat kekayaan, nikmat kesehatan digunakan untuk melakukan ketaatan. Tapi justru laki-laki ini salah guna. Disalahgunakan nikmat Allah untuk berdosa dan untuk berbuat maksiat. Yang menarik adalah menjelang laki-laki ini meninggal dunia, dia mengumpulkan seluruh anaknya, mengumpulkan para ahli waris. Kemudian dia bertanya, ini menjelang meninggal dunia, bertanya kepada anak-anaknya, bagaimana kalian mendapati ayah selama ini? Dijawab oleh anak-anaknya, engkau adalah sebaik-baik ayah bagi kami. Kebutuhan kami selalu engkau penuhi. Kemudian kata si ayah merasa kalau ayah ini seorang yang sangat tidak baik. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada ayah, tapi ayah tidak pernah mensyukuri nikmat ini dengan melakukan ketaatan. Tidak ada kebaikan yang ayah lakukan. Hanya dosa, hanya maksiat, itu yang ayah lakukan. Maka kata ayah khawatir kalau seandainya nanti bertemu dengan Allah, Allah akan mengazab ayah dengan azab yang tidak pernah ditimpakan kepada seorang pun, karena tidak syukur nikmat. Karena nikmat Allah justru dibalas dengan dosa dan maksiat. Maka satu permintaan ayah kepada kalian, ketika nanti ayah sudah meninggal dunia, bakar jasad ayah. Jika tulang belulang masih ada, hancurkan sehancur-hancurnya sampai yang tinggal hanya debu. Kemudian ketika yang sudah tinggal hanya debu, buang debu ini separuh ke laut, buang separuh lagi ke daratan, agar tidak bertemu, agar tidak berkumpul, supaya nanti ayah tidak bertemu dengan Tuhan, supaya tidak bertemu dengan Allah. Maka dia meninggal dunia, wasiatnya dilaksanakan oleh anaknya. Jasad ayahnya dibakar, kemudian separuh dari debu dicampakkan ke laut, separuh lagi diterbangkan oleh angin di daratan. Maka karena Allah Maha Kuasa, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Debu-debu yang berterbangan tadi dikumpulkan kembali, kun fayakun, kembali utuh seperti laki-laki itu. Kemudian dia dihadapkan kepada Allah. Allah tanya, kenapa engkau melakukan seperti ini? Engkau minta agar jasad engkau dibakar, kemudian debunya diterbangkan ke laut, debunya diterbangkan ke daratan. Apa jawaban laki-laki tadi? Ini karena saya takut kepada engkau ya Allah. Dalam hadis disebutkan makhofatuka, karena saya takut kepada engkau ya Allah. Yang menarik, kata Nabi dalam hadis itu, faghfarallahu lah. Mendengar jawaban dia tadi yang mengatakan, ini karena saya takut kepada engkau ya Allah, maka ternyata Allah memberikan ampunan kepada laki-laki ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin muncul sedikit pertanyaan dalam diri kita. Kenapa laki-laki yang ahli maksiat sementara begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia, namun dia mendapatkan ampunan dari Allah? Kenapa dia bisa masuk surga, tidak kekal di neraka? Hal ini pertama sebabnya adalah karena laki-laki ini bukan seorang musyrik. Laki-laki ini bukan seorang kafir. Laki-laki ini juga bukan seorang ateis. Tapi dia seseorang yang masih beriman kepada Allah. Dia meyakini Allah itu ada. Dia meyakini orang yang taat diberikan pahala oleh Allah. Dia meyakini orang yang melakukan dosa akan disiksa oleh Allah. Maka sebelum meninggal dunia dia berkata kepada anaknya, ayah takut nanti kalau bertemu dengan Allah. Jika bertemu dengan Allah dengan dosa sebanyak ini, pasti Allah akan menyiksa saya, katanya. Itu dia beriman kepada Allah.
Jika barangkali kita bertanya, kok bisa dia mendapatkan ampunan? Karena dia masih beriman. Dia tidak ateis, dia tidak mengingkari Allah, tapi dia percaya adanya Allah. Nah, ini yang pertama. Kemudian pelajaran juga yang sangat berharga dari hadis ini. Hadis ini tentu harus kita pahami dengan baik dan benar. Kalau salah paham dengan hadis ini, bisa-bisa orang akan mengatakan, selama kita berhusnuzon kepada Allah, selama kita berprasangka baik kepada Allah, kita terserah mau melakukan apa saja, pasti nanti akan diampuni oleh Allah. Itu kalau salah paham. Cukup kita berprasangka baik saja kepada Allah, Allah akan mengampuni kita. Terserah kita berbuat dosa, terserah kita berbuat maksiat, nanti itu akhirnya diampuni oleh Allah. Itu kalau salah paham. Tapi hadis ini jika kita pahami dengan cara yang benar, berprasangka baik kepada Allah, kemudian adanya perasaan takut kepada Allah, itu tidak bertentangan dengan amal soleh. Artinya apa? Antara berprasangka baik kemudian perasaan takut kita kepada Allah, itu justru menyempurnakan amal soleh. Dengan berhusnuzon, dengan berperasaan takut kepada Allah, itu justru mendorong seseorang untuk beramal, bukan melarang seseorang untuk beramal, bukan seperti itu. Maka benar, kehidupan kita antara melakukan dosa kemudian bertobat, melakukan kebaikan kadang melakukan keburukan. Disinilah pentingnya kita berhusnuzon kepada Allah. Ketika seseorang berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, dia akan sadar kalau rahmat dan kasih sayang Allah jauh lebih besar dari dosanya. Itu husnuzon yang benar. Kita melakukan kebaikan, kita melakukan dosa. Ketika melakukan dosa, kita sadar rahmat dan kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada dosa kita. Husnuzon itu bukan berarti tidak beramal. Justru tidak sempurna husnuzon seseorang ketika dia tidak beramal. Untuk menyempurnakan husnuzon seseorang, dia harus beramal kepada Allah. Nah, maka makna husnuzon tadi adalah yakin kalaupun seseorang melakukan dosa, ketika dia kembali dan bertaubat kepada Allah, dosanya akan diampuni oleh Allah. Nah, ini yang mesti kita lakukan. Benar memang dalam hadis juga disebutkan, kalau yang membuat seseorang masuk surga bukan karena amal dia, tapi karena rahmat Allah. Kita juga harus ingat, rahmat dan kasih sayang Allah yang paling bisa mengundangnya adalah amal soleh kita. Dengan beramal soleh, dengan melakukan ketaatan, itu yang mendatangkan rahmat Allah kepada kita. Tanpa melakukan amal soleh mustahil Allah akan memberikan rahmat. Ini kalau seandainya kita cukup berhusnuzon kepada Allah, kemudian tidak beramal, niscaya Allah tidak akan mengutus Nabi dan Rasul. Kalau seandainya cukup berhusnuzon kepada tanpa perlu beramal, bisa jadi kalaupun Nabi dan Rasul diutus oleh Allah, Nabi dan Rasul tidak perlu melarang sesuatu, tidak perlu mengatakan ini haram, tidak perlu mengatakan ini tidak boleh dikerjakan. Cukup Nabi dan Rasul mengatakan, cukup kalian berhusnuzon kepada Allah, kemudian terserah kalian setelah ini melakukan apa. Nyatanya tidak seperti itu. Nabi dan Rasul menjelaskan syariat, apa yang boleh, apa yang tidak. Ini yang kedua. Yang ketiga, pelajaran yang ingin kita ambil dari hadis ini, seperti yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Asqar dalam kitab beliau, kisah-kisah sahih dalam hadis Nabi. Di sini beliau mengatakan, hadis ini mengajarkan kita tidak boleh tergesa-gesa, kita tidak boleh buru-buru, kita tidak boleh mendahului Allah, mencap seseorang itu sebagai penghuni neraka. Nggak bisa. Meskipun seseorang, meskipun teman kita, meskipun orang yang kita lihat dia begitu banyak melakukan dosa, begitu banyak melakukan maksiat, tetap saja kita tidak bisa mengatakan kalau dia pasti masuk neraka. Kita nggak punya stempel untuk memastikan seseorang akan masuk neraka, tidak punya stempel untuk memastikan seseorang akan masuk surga. Coba kita lihat laki-laki dalam hadis tadi. Kalau seandainya ada orang yang memastikan dia pasti masuk neraka, nikmat Allah banyak, justru dia bermaksiat, tapi nyatanya bagaimana? Dia mendapatkan ampunan dari Allah, dia justru akhirnya masuk surga. Maka di sini, sehebat apapun ketaatan kita, sebanyak apapun amal soleh kita, serajin apapun kita sholat berjamaah, serajin apapun kita sholat tahajud, nggak bisa kita memastikan seseorang ini pasti masuk neraka, nggak bisa. Itu mohon maaf, itu bisa dikatakan
kurang sopan kepada Allah. Karena yang bisa memastikan seseorang itu masuk surga, seseorang masuk neraka itu hanyalah Allah. Kita sebatas mengatakan ketika ada orang melakukan dosa, melakukan maksiat, kita hanya bisa sebatas mengatakan dia melakukan kesalahan, dia melakukan perbuatan yang tidak tepat. Tapi nggak bisa sama sekali kita memastikan kalau dia akan menjadi penghuni neraka. Karena dalam akidah kita diajarkan bahwa Allah dengan kasih sayang dan rahmatnya bisa saja memasukkan seorang pendosa ke dalam surga. Itu karena rahmat dan kasih sayang Allah. Dan satu hal juga yang kita yakini, setiap orang yang dimasukkan dan disiksa dalam neraka itu karena keadilan Allah, bukan karena kezaliman. Allah adil. Jadi orang yang masuk neraka itu karena keadilan Allah. Dan setiap orang yang masuk surga itu semua karena mereka mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Yang ketiga, yang terakhir ingin kita sampaikan dalam hadis ini, yang menarik tadi, laki-laki ini menjelang meninggal, dia mengatakan kepada anaknya, ayah begitu banyak melakukan dosa, ayah tidak bersyukur atas nikmat Allah, Allah begitu baik, justru ayah berbuat dosa begitu banyak. Ini pengakuan. Di antara salah satu bentuk keberanian adalah berani mengakui kesalahan. Dan ini jarang atau sedikit, hanya orang-orang hebat yang berani dan bisa mengakui kesalahan mereka. Dan juga di antara bentuk sifat pengecut adalah tidak berani mengakui kesalahan, mencari-cari alasan untuk membenarkan suatu kesalahan. Dan kalau kita runut lagi, orang-orang hebat ketika mereka melakukan kesalahan, mereka berani, di samping mengakui kesalahan, mereka berani minta maaf. Dan juga di antara orang-orang hebat, ketika ada orang bersalah dan minta maaf kepada mereka, mereka dengan lapang dada memberikan maaf kepada orang-orang. Dan kalau kita lihat di sini, ketika seseorang berani mengakui kesalahan, ini adalah langkah awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Meskipun dalam hadis tadi, dia penyesalannya, pengakuan terhadap kesalahan terlambat. Dan kita yang Allah berikan umur, Allah berikan kesempatan hidup, maka suatu kemuliaan ketika seseorang berani mengakui kesalahan. Dan yang menarik adalah kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu sejatinya cara Allah memanusiakan manusia. Kesalahan yang kita lakukan itu salah satu cara Allah memanusiakan manusia. Tidak terbayang kalau seandainya manusia tidak pernah bersalah. Manusia akan begitu sombong, manusia akan begitu angkuh. Tetapi ketika seseorang melakukan kesalahan, terkadang dia di situ baru sadar dengan kelemahannya. Seseorang ketika melakukan kesalahan, dia sadar dia tidak sempurna. Maka kita juga baca, Allah itu justru lebih senang dengan seseorang yang menangis karena kesalahannya daripada seseorang yang ketawa terbahak-bahak karena melakukan suatu kebaikan. Karena ketika seseorang menangis mengakui kesalahan, dia menyadari dirinya sebagai seorang manusia. Kadang ketika terus-terus melakukan kebaikan, tidak pernah ingat dengan kesalahan, justru itu yang menjerumuskan manusia. Nah, barangkali inilah 3 pelajaran penting dari hadis ini. Yang pertama tadi, harus menyeimbangkan antara husnuzon dengan amal soleh. Kemudian yang kedua, setaat apapun kita tidak punya kunci surga, tidak bisa menstempel seseorang akan masuk surga atau ke neraka. Dan yang terakhir, yang ketiga, di antara ciri orang hebat adalah mereka yang berani dan bisa mengakui kesalahan mereka. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.